Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya Maria Asegaf. Kita tahu bersama pemirsa bagaimana kemudian kasus korupsi dalam kasus kuota haji 2024 yang tentunya menampar kesadaran kita. Nampaknya ibadah haji yang begitu sakral pun tak luput dari kekuasaan yang begitu korup. Kalau kita lihat saat ini DPR pun kemudian menyepakati perubahan Badan Penyelenggaraan Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Mampukah kemudian menjadi salah satu solusi untuk membenahi tidak hanya penyelenggaraan tapi juga secara birokrasi Kementerian Haji dan Umroh bisa berjalan dengan mulus, terutama pada saat penyelenggaraan Haji dan Umroh tahun depan. Langsung saja kami hadirkan di studio One on One bersama dengan saya saat ini ada Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Muhammad Irfan Yusuf. Gus Irfan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami Gus di TV One. Kita patut syukuri juga akhirnya ini diketok langsung oleh DPR gitu, meskipun hingga saat ini belum diundang-undangkan. Tapi muncul pertanyaan Gus, mengapa baru sekarang ya? Ya memang Kementerian Haji memang udah cita-citanya Pak Prabowo sejak lama. Ketika Pilpres 2014, dalam visi misi beliau menyebutkan Kementerian Haji dan Umroh. Pilpres 2019 juga menyebutkan Kementerian Haji dan Umroh. Demikian juga pemilu 2024 Pilpres, beliau menyebutkan agak beda Kementerian Haji dan Wakaf. Begitu akan dibentuk kementerian, ternyata beliau baru menemukan bahwa haji ada undang-undangnya sendiri, wakaf juga ada undang-undangnya sendiri, sehingga pada saat itu beliau sudah dibentuk Badan Penyelenggara Haji dulu. Kemudian perkembangannya seperti yang kita tahu semua, undang-undangnya haji ada perubahan, ada revisi, dan alhamdulillah Presiden dan DPR menyepakati untuk menjadikan Badan Penyelenggara Haji menjadi bagian dari menjadi Kementerian Haji. Dan ini juga suatu tantangan dan tanggung jawab yang besar. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman kita di BPH, ini luar biasa tanggung jawabnya. Orang banyak berharap, masyarakat berharap banyak dengan kita. Gitu. Karena kita tahu betul ya, wewenang dari sebuah badan dan kementerian kan juga berbeda. Pasti. Dari Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh, tentu beban di pundak Anda pun juga cukup berat karena harapan yang begitu besar dari masyarakat. Iya, itulah yang selalu saya tekankan kepada teman-teman di badan. Kita harus hati-hati. Kenapa Presiden DPR menyetujui membentuk kementerian baru? Tentu karena ingin pelayanan haji ini benar-benar sesuai dengan harapan kita semua. Jadi kita seperti yang diminta Pak Presiden Prabowo ketika memanggil kami dan wakil waktu itu, beliau ingin memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji kita. Itu yang harus kita lakukan. Dan juga integritas dari kementerian ini. Tapi begini Gus, apa sih kemudian yang Anda akan tawarkan bersama dengan Bang Daniel begitu ya dalam sebuah perubahan transisi dari Badan Penyelenggara Haji nanti menuju ke Kementerian Haji dan Umroh? Ya kalau kita pikir mah nampaknya nanti ya pemimpin dari kementerian ini juga nggak jauh-jauh dari jenengan dan Bang Daniel begitu ya, harapannya seperti itu. Ya tentu kita bisa lihat di undang-undang yang baru direvisikan itu ada beberapa hal yang memang cukup signifikan perubahannya, termasuk bagaimana persiapan untuk penyelenggaraan haji sudah jauh lebih awal. Okay. Kalau dulu kan mepet, sekarang sudah jalan. Hari ini kita sudah mulai membayar uang muka untuk Arafah dan Mina. Dan itu sudah diikuti dengan tahapan-tahapan berikutnya, dengan harapan menjelang Ramadan semua udah beres. Biasanya tahapan ini berlangsung pada bulan apa? Kemarin aja itu baru mulai Desember akhir. Oh, ini suatu kemajuan betul. Kemajuan luar biasa. Dan itu yang kita harapkan bisa membuat kita akan lebih rapi dalam menyiapkan penyelenggaraan hajinya ini. Ya, harapannya seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau kita berbicara mengenai nomenklatur, birokrasi, tentu tak semudah itu ya. Betul. Dengan adanya transisi perubahan ini, Gus. Coba kita bedah satu persatu. Kalau begitu, kalau kemudian berubah menjadi kementerian begitu ya Gus ya, nanti dari mana kemudian SDM yang akan diambil? Dari mana anggaran tersebut?
tadi pagi kita baru saja koordinasi dengan teman-teman di Setnek, di Pan-RB, di Kemenak, dan juga di Kemenkum. Kita berbicara tentang apa yang harus kita lakukan, termasuk pergeseran beberapa ASN yang baik dari Kemenak, PHU, dalam hal ini PHU, maupun dari kementerian-kementerian lain yang mungkin akan kita ambil untuk masuk ke Kementerian Haji yang baru ini. Oke, artinya nanti SDM-nya tetap sama tidak seperti yang berada di Badan Penyelenggara Haji saat ini? Tinggal diganti saja begitu namanya? Kalau yang Badan Penyelenggara Haji tetap, dan pasti kurang. Akan ada penambahan? Penambahan dari berbagai kementerian yang ada, termasuk dari Kemenak juga. Yang kedua, tadi kita juga bicara anggaran. Anggaran yang bagaimana kita mencoba koordinasi men-switch anggaran yang sudah di PHU selama ini bisa masuk ke Kementerian Haji yang baru. Demikian juga tadi kita bicara tentang aset-aset yang selama ini menjadi asetnya haji akan dimasukkan ke aset Kementerian Haji. Termasuk beberapa kantor, kemudian asrama haji dan lain sebagainya. Anggarannya kan semakin besar dong? Anggarannya sama dengan anggaran yang dari PHU kemarin yang digeser ke kita. Oke. Artinya sebenarnya cukup sulit tidak sih transisi saat ini yang sedang Anda jalani? Ya kalau dibilang sulit ya sulit, tapi karena kita udah koordinasi jauh sebelumnya. Bahkan kita sudah menyiapkan SOTK yang akan kita lakukan sebelum RUU ditekan. Artinya kita sudah siapkan. Kita sudah menyiapkan berbagai SOP apa yang harus dilakukan ketika kita menjadi penyelenggara haji nanti. Sudah kita siapkan semuanya. Jadi sekarang ini tinggal menunggu Perpres maupun Kepres dari Presiden tentang Kementerian Haji ini. Iya, karena kan meskipun sudah disepakati oleh DPR, tapi kan undang-undang ini belum diperundangkan begitu ya, kan karena masih menunggu nanti keputusan dari Presiden. Jangka waktunya berapa lama? Di undang-undang bunyi 30 hari. Tapi kita juga diberi kewenang walaupun belum ada perundangannya belum diundangkan, BPH sudah diberi wewenang untuk memulai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan haji ini. Iya, menarik karena meskipun ini adalah kementerian baru begitu Gus Irfan ya, tapi sudah tidak boleh kemudian masih belajar berjalan gitu ya. Ini harus lari sprint ini. Nggak bisa. Jadi proses pemindahan wewenang itu dibarengi dengan proses persiapan haji 2026. Jadi nggak boleh saling mengalahkan, nggak boleh. Semua harus jalan dua-duanya. Itu dia, bagi-bagi tugasnya bagaimana Gus? Ya tentu saja itu diperlukan tenaga, pikiran, dan luar biasa memang. Karena di satu sisi banyak yang mensyukuri bahwa nantinya penyelenggara haji bisa fokus dalam satu kementerian ini dan juga beberapa hal yang tadinya terpisah di beberapa kementerian bisa satu pintu di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Tapi ada yang juga turut mengkhawatirkan nanti fokus dari kepemimpinan di Kementerian Haji dan Umroh ini nampaknya akan terganggu dengan penyelenggaraan haji tahun depan. Bisa dipastikan? Insya Allah kita sudah menyiapkan semuanya, Mbak. Jadi 2 bulan terakhir ini kita sudah pasca proses haji, kita langsung tancap gas persiapan ini semuanya. Lari maraton, ya, lari maraton Gus Irfan dan juga Bu Daniel, rekan-rekan di Badan Penyelenggaraan Haji. Oke, artinya sudah disiapkan untuk tahun depan dan tentunya juga ada evaluasi dong Gus terkait dengan penyelenggaraan haji di tahun ini. Apa sebenarnya hal-hal yang kemudian menjadi highlight dari Anda dan juga rekan-rekan di Badan Penyelenggaraan Haji agar sekali lagi tidak terulang di penyelenggaraan tahun depan? Yang paling utama koordinasi, Pak. Koordinasi antara kita di Indonesia, koordinasi dengan teman-teman Kementerian Haji di Saudi, koordinasi dengan para syarikah yang ada di Saudi. Kacau sekali itu Gus Tori, Gus. Ya, karena mungkin baru pertama kali menggunakan 8 syarikah, kemudian waktunya mepet, bahkan ada jamaah yang sudah di asrama haji, tapi visa belum keluar. Banyak, sehingga betul. Itu yang karena terlalu mepet, Mbak. Mungkin berkaca dari itu, maka kita dan Kementerian Haji Saudi juga berusaha memajukan semua prosesnya, sehingga kita berharap sebelum Ramadan semuanya sudah rapi.
sebelum Ramadan semua sudah rapi. Ya. Karena informasi yang kami dapatkan, Gus, sebenarnya Kerajaan Arab Saudi biasanya sudah meminta berbagai aturan terkait dengan waktu, kemudian jumlah kuota dan lain-lain pada saat awal tahun Hijriah. Artinya Anda dan juga teman-teman kan harus kejar setoran ini ya dalam selama akhir tahun ini. Ya. Ini mungkin tercapai tidak agar hal-hal yang tahun ini terjadi itu juga tidak akan terjadi? Insya Allah Mbak, kita sudah, pemerintah Saudi punya timeline. Ya. Termasuk pembayaran uang muka itu, kemudian tahapan berikutnya sudah ada. Jadi kita berusaha mengikuti timeline yang mereka tetapkan itu. Saya nampaknya ingin menggali lagi apa evaluasi Anda selaku Kepala Badan Penyelenggara Haji terkait dengan penyelenggaraan tahun ini. Bukan untuk membanding-bandingkan, tapi sekali lagi untuk melihat apa hal yang dapat dipelajari dan juga kemudian dirubah agar tahun depan tidak terjadi, Gus. Ya, tapi sesaat tentu. lagi ya, Gus ya. Kami tahan dulu, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Anda kembali di One on One, pemirsa, masih bersama dengan saya saat ini Kepala Badan Penyelenggara Haji ada Gus Irfan. Gus, tanpa maksud, sekali lagi kami ulangi, tanpa maksud banding-bandingkan gitu. Tapi Anda di Badan Penyelenggara Haji tentu sudah memantau, bahkan mengecek langsung di lokasi pelaksanaan ibadah haji bagaimanakah jalannya pada tahun ini. Kami ingin tahu dong, bagaimana evaluasi yang sudah dituliskan hingga saat ini? Tadi saya sampaikan pertama tentang koordinasi ya. Yang kedua tentang istitoah kesehatan. Kita mendapatkan tanda petik teguran ya dari Kementerian Haji sana, Kementerian Kesehatan dan beberapa teman-teman. Indonesia disebutkan sebagai negara penyumbang kematian 50% dari seluruh kematian. Dan kita kan kemarin ada 430 sekian yang meninggal. Dan ini juga menjadi catatan bagi teman-teman kita, dan saya sudah menekankan kepada tim kesehatan kami yang akan bekerja untuk tahun 2026 nanti ini, bahwa untuk istitoah kesehatan tolong kita benar-benar pakai SOP kita. Kita udah punya SOP, kita udah punya standar, udah punya. Tapi dalam beberapa kesempatan standar itu Diabaikan. Bukan diabaikan, ada beberapa kesulitan di teman-teman kesehatan untuk bisa menjalankan itu sepenuhnya. Ada beberapa permintaan dari sana dari sini itu yang membuat teman-teman di badan kesehatan untuk agak kesulitan. Karena itu saya sampaikan, udahlah, gunakan standar yang kita miliki, dan itu memang sangat tidak populer, Mbak. Sangat populer. Gimana mau populer? Udah menunggu 20 tahun, 25 tahun. Waktunya berangkat, tes kesehatan nggak lolos. Pasti orang akan kecewa, marah, dan sebagainya. Jelas. Jelas itu kan ya. Karena itu kita berharap tes kesehatan jauh lebih awal. Dengan harapan ketika ada tiga kemungkinan lolos, tidak lolos, atau belum lolos. Belum lolos ini bagaimana definisinya? Waktu diperiksa itu mungkin belum layak. Tapi dengan kondisinya diperkirakan 4-5 bulan ke depan bisa baik dengan prosedur kesehatan begini itu. Itu yang makanya kita berharap tes kesehatannya jauh lebih awal. Dan memang kalau memang sudah nggak lolos ya memang nggak lolos. Dan ini akan sangat lebih banyak dari tahun-tahun kemarin. Nah, ya, apa biasanya faktor-faktor yang membuat mereka tidak lolos, terutama pada tahun ini? Tahun ini nggak terlalu banyak yang nggak lolos. Biasanya karena sudah ada standarnya, Mbak. Seharusnya mereka yang sudah cuci darah seminggu 2 kali itu nggak boleh berangkat. Tapi ternyata masih ada yang berangkat. Ada beberapa jamaah yang ditemui teman-teman itu yang punggungnya sudah bolong karena diabetes, tapi bisa berangkat. Jadi ini istitoah kesehatan ini bukan masalah usia, memang masalah kesehatannya. Tapi bagaimana ya, mereka kan tentu
kecewanya begitu berat. Akhirat. Sudah menunggu puluhan tahun, Iya, ini merupakan salah satu ibadah yang kemudian diwajibkan juga. Iya, ya memang itu yang harus kita hadapi nanti. Apalagi ada beberapa daerah yang punya pendapat kalau saya meninggal di sana lebih baik bagi saya. Nah, itu juga sebagian besar itu juga. bagaimana kemudian? Ya tentu kita nggak seperti itulah. Saya mencatat kalimat yang disampaikan oleh teman-teman ke Kementerian Haji Saudi. Tolonglah Indonesia ini, kita ini di Saudi dilihat dunia. Proses haji dilihat dunia. Jangan sampai dunia melihat proses haji ini menjadi ladang kematian. Saya itu sangat terpukul dengan itu. Jadi ya bahkan juga kita harus ikut standar yang disampaikan ke kami tiap 100.000 jamaah itu kematian yang tertolerir itu sekitar 35-an. Faktanya? Artinya kalau kita punya 200.000, kalau 60-70 pasti masuk lah. Faktanya kita 400 sekian, berarti 8 kali lipat. Wow. Dari standarnya. PR besar untuk Anda? PR besar buat kita ini. Salah satunya melalui tes kesehatan yang lebih awal tadi. Tapi juga yang menjadi highlight dari kerajaan Arab Saudi pada tahun ini bagaimana kemudian mereka ingin membuat, karena sebagian besar jemaah haji berasal dari Indonesia dan sebagian besar pula dari jemaah haji Indonesia ini usia sudah lanjut. Ini yang mereka tekankan bagaimana kemudian bahasanya begitu seperti Anda sampaikan tadi, jangan kemudian membawa mereka untuk meninggal di tanah suci. Yeah. Apa yang kemudian bisa dirubah? Antrian ini kan cukup sulit kemudian kalau untuk kita potong, Gus. Ya. Antrian memang kita tidak bisa berbuat banyak. Antrian itu memang sudah dari sananya, karena jatah kita memang 221.000. Betul. Kita juga ada beberapa skema, artinya ada prioritas lansia juga ada, walaupun tidak terlalu banyak. Itu dalam rangka untuk mempercepat mereka yang usia lanjut itu. Tapi yang lebih penting lagi, kita melihat bahwa pemerintah Saudi kan mempunyai program cukup tinggi. Mereka punya visi Saudi 2030, di mana mereka berharap jamaah haji pada tahun itu bisa 5 juta, kemudian tahun sekian sampai 10 juta. Wow. Kalau 5 juta berarti kan double itu, 2 kali lipat dari yang sekarang. Dan saya pikir kalau itu terjadi berarti kita juga mendapatkan kuota yang double juga. Bisa memotong tadi antrian yang begitu panjang. Bukan mempercepat lah. Mempercepat begitu ya. Demikian juga ini Mbak, pola pembagian kuota yang terjadi, yang dilakukan selama ini di Indonesia. Nah, pola pembagian yang tertulis di undang-undang itu ada 2. Menggunakan dasar antrian atau dasar jumlah penduduk. Nah, kita pelajari ternyata yang selama ini terjadi bukan dua-duanya itu. Tapi ada satu dipakai jumlah penduduk plus afirmasi. Afirmasi ini, oh ini daerah sini ini agak minoritas, kita tambahlah gitu. Ini daerah ini. Artinya tidak menggunakan dua-duanya ini. Sehingga ada yang daerah seperti Sulawesi Selatan itu 40 tahun. Wow. 40 tahun, Mbak. 40 tahun? Ya. Itu kalau kemudian baru mendaftar di usia 30, masih muda seperti saya begitu ya. Itu baru berangkat usia 70 tahun loh, Gus. Ya. Kemarin kita juga mengadakan simulasi hitungan. Kalau kita buat hitungan yang sama, standar yang sama, itu bisa rata-rata 26 tahun. Tapi sama, hitungannya sama. Semua daerah sama. Kalau sekarang kan berbeda-beda. Sulawesi Selatan, Bantaeng itu 40 tahun, Jawa Barat ini sekitar 16-17 tahun, Jawa Timur sekitar 20 tahun. Berbeda-beda tergantung daerahnya. Asas keadilan itu dipertanyakan ya. Betul. Tapi ada yakin bahwa penyelenggaraan tahun depan ini bisa memenuhi harapan-harapan tadi? Waktunya singkat loh, Gus. Sekali lagi saya ingatkan, waktunya singkat. Kita ini bukan orang yang menyombongkan diri, Mbak, tapi kita berusaha keras bahwa kita sadar bahwa harapan rakyat, harapan Pak Prabowo itu terhadap kita itu luar biasa untuk melaksanakan
menyelenggarakan haji dengan sebaik-baiknya. Oke, koordinasi, kemudian tadi dari faktor pola pembagian kuota di Indonesia, kesehatan, Anda tadi garis bawahi. Apakah masalah-masalah ini kemudian dapat selesai dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh? Tentu yang paling penting adalah integritas kita. Itu penting. Integritas kita itu penting supaya tidak ada lagi niatan-niatan yang lain selain niat untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita. Seperti yang saya sampaikan di awal, Gus, kita miris sekali, bahkan kita pun takut gitu ya mendengar ini bagaimana kemudian ibadah yang begitu sakral pun menjadi ladang korupsi. Ya. Ini kalau kita bisa sebut begitu ya, ini kan dosanya dunia akhirat ini, Gus. Ini banyak orang yang begitu berharap dengan hal ini puluhan tahun menanti. Anda bagaimana kemudian meyakinkan dengan kemudian ada kementerian baru ini, proses pengawasan, proses pemantauan dan lain-lain ini bisa terjaga agar hal-hal kotor semacam ini tidak kembali terjadi? Salah satu yang kita lakukan sekarang ini selain integritas segala macam, kita memasukkan teman-teman dari KPK, kita masukkan teman-teman dari kejaksaan, kita masukkan teman dari kepolisian untuk bergabung di kita. Bukan untuk melindungi kita, tapi untuk membantu kita bisa benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Ada departemen baru begitu atau sebagainya? Bukan, mereka bergabung ke kita, menjadi bagian dari Badan Penyelenggara Haji. Dan kemudian nanti akan bergabung menjadi bagian dari Kementerian Haji dan Umroh. Fungsinya? Fungsinya seperti yang saya tadi, mereka akan memastikan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan prosedur yang benar. Oke, ini artinya ada penguatan pengawasan yang kemudian nanti akan dilakukan di tubuh Kementerian Haji dan Umroh. Betul. Walaupun bagi saya itu yang lebih penting adalah integritas kita, penguatan pengawasan itu sebagian dari untuk memastikan bahwa integritas kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu dia di tengah kalau kita lihat begitu ya, banyaknya kemudian masyarakat yang sudah lelah nampaknya menaruh harapan untuk bisa melihat penyelenggaraan haji kita berjalan dengan lancar. Belum lagi terganjal dengan kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi. Dan ini kan bukan sekali terjadi begitu, Gus. Lagi-lagi bagaimana Anda meyakinkan publik bahwa oke, tenang saja dengan ada kementerian ini paling tidak harapan Anda akan terrealisasi. Dengan haji yang nyaman, lancar, dan tidak ada hal-hal yang belum bisa dikorupsi menjadi lahan basah. Ya memang salah satu hal yang kita lakukan dan itu diberi wewenang oleh undang-undang bahwa ada seperti pertama tadi persiapan jauh lebih awal. Dengan persiapan jauh lebih awal itu kita akan lebih enak menatanya, Mbak. Yang kedua, dengan lebih awal kita berusaha mendapatkan tempat yang lebih baik, mendapatkan harga yang lebih baik. Kalau seperti kemarin itu, kita memulai bidding itu Januari. Sudah telat. Tempat-tempat baik sudah diambil negara lain. Dan kita nggak ada pilihan lain hari ini dengan harga ini harus kita ambil. Kita juga diberi wewenang oleh DPR, oleh undang-undang untuk membuat kontrak itu multi years. Artinya tidak harus tiap tahun kita cari jangan. Kalau kita tahun ini bagus, tahun depan pasti kita pakai. Nggak usah cari-cari lagi. Oke, mengapa selama ini tidak seperti itu ya? Nah, itulah. Selama ini tiap tahun pasti mencari-cari dulu. Ada namanya kasbiah. Kasbiah itu ya meneliti mana yang harus kita pakai. Tapi itu yang kemudian Anda garis bawahi tidak akan terulang nanti di penyelenggaraan haji tahun depan. Tadi Anda sudah menyinggung soal biaya. Ini juga menarik dan menjadi pertanyaan publik. Benarkah biaya haji tahun depan akan turun, Gus Irfan? Sesaat lagi kami akan menemukan jawabannya untuk Anda di One on One. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di One on One pemirsa. Kami masih akan membahas Gus mengenai biaya perjalanan haji pada tahun 2026 mendatang. Ini menjadi pertanyaan besar untuk publik.
akankah kemudian ada perubahan dari biaya yang saat ini? Harapannya pasti ada penurunan di sana. Sudah adakah skema-skema yang dibuat oleh Anda dan juga teman-teman di Badan Penyelenggara Haji? Betul Mbak. Salah satu dalam tanda petik perintah yang disampaikan ke kami adalah bisa nggak ini biayanya turun. Itu dia. Karena itu kita sudah 3 hari ini kita suruh pergi ke tempat yang sepi, ngitung semuanya. Fokus biar Fokus gitu ya? gitu. Mereka punya beberapa skenario. Skenario pertama itu komponen semuanya tetap harganya, tetap. Oke. Tetap, tapi kan dibayar dengan real dan dolar, Mbak. Sementara Fluktuatif real dan dolarnya tidak pernah turun, pasti naik. Itu ada kenaikan 1.484. Kenaikan ya, kalau harganya normal ya? Harganya tetap. Tapi karena real dan dolarnya naik, maka gitu. Skenario kedua, paketnya naik. Kita upgrade. Oh, fasilitasnya? Kita upgrade. Itu juga ada banyak beberapa penambahan penerbangannya juga. Jadi yang ketiga itu, kalau skema kedua itu ada penambahan berapa besar ini biayanya? Kita belum lihat ongkos, tapi untuk mempertahankan supaya tidak naik, itu penerbangannya harus turun. Sedangkan itu porsi terbesar kan penerbangan, Iya. Gus? Kalau penerbangannya 30 juta aja, itu paketnya pelayan naik, tapi biaya nggak naik. Bisa turun? Biaya nggak naik. Oh, biaya nggak naik? Nggak naik, bukan turun, nggak naik. Nggak naik, oke. Tuh. Yang ketiga, kita berupaya mengurangi masa tinggal. Dan mengurangi masa tinggal itu nggak gampang, Mbak. Karena tergantung dengan jumlah slot penerbangan. Semakin banyak slot penerbangannya, semakin bisa berkurang masa tinggalnya. Kemarin itu rata-rata 40-41 hari. Tapi dengan slot penerbangan yang tetap seperti tahun kemarin, dengan perhitungan pergeseran sedikit-sedikit, itu kemungkinan kita bisa mengurangi 2 hari. Tapi belum signifikan itu. Belum signifikan ternyata? Belum. Kalau kita bisa mengurangi menjadi 35 hari, tentu akan ada pengurangan. Seminggu berkurangnya, Gus? Kenapa? 1 minggu berkurangnya? Kalau 5 hari, kalau 5 hari tentu akan ada pengurangan yang cukup signifikan. Oke. Yang keempat ya skenario konsumsi, ini agak riskan sih. Konsumsinya menjadi 2 kali. Tadinya 3 kali kan? 3 kali. Oke. Karena saya tahu juga banyak konsumsi yang mubazir. Oh. Cuman lihat nggak, Pak? Banyak makan yang terbuang ya? Terbuang kan. Itu. Karena apa? Karena pertama kemungkinan seleranya beda. Yang kedua, kebiasaan orang kita itu makannya cuma 2 kali memang. Dan juga aktivitas ibadah kan yang cukup padat, Gus. Mereka sebelum subuh udah berangkat. Datang kira-kira jam 9, jam 10, karena selesai subuh nggak langsung pulang. Sementara makanan itu harus dimakan sebelum jam 9. Jadi banyak mubazir, sehingga kita berpikir mungkin kayak itu makanan dikurangi. Tapi kalau itu terjadi tentu akan menjadi persoalan juga. Kemudian yang lainnya termasuk rasionalisasi itu yang pasti kita hitung, Mbak. Kita hitung semuanya. Karena kita ingin seperti permintaan Presiden, bisa nggak kurangin biayanya. Nah itu dia kan Pak Presiden pastikan sudah dengan timnya, nggak mungkin juga ini kan hanya sekedar omong-omong gitu. Pasti sudah ada skema yang memungkinkan harga itu turun. Artinya bisa dipastikan, Gus, kami butuh kepastian, akankah biaya perjalanan haji tahun depan akan turun? Kita berusaha keras. Cuma memastikan turunnya atau turunnya berapa kita belum bisa. Kita masih hitung semua sekarang. Ya karena perubahan kurs itu ternyata kalau dihitung 1,4 juta kan. Apalagi hari ini karena katanya melonjak ini. Melonjak cukup signifikan ini hari ini. Kalau ini tetap seperti itu, kemungkinan
gapnya semakin melebar. Peningkatannya 1,4 juta rupiah kalau kemudian kurs itu masih tetap ya. Ya. Tapi begini Gus, tentu masyarakat, para jemaah haji Indonesia menginginkan harga yang turun, tapi tentu tidak beriringan dengan fasilitasnya. Kualitas pelayanan. Itu dia. Dimungkinkan tidak sih semacam ini Gus? Itulah yang saya sampaikan. Hari ini kita sudah berusaha keras mencoba untuk bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik lebih awal. Dengan harapan, dengan awal kita akan mendapatkan negosiasi harga ya? Negosiasi harga yang lebih baik. Porsi terbesar dari biaya perjalanan haji itu di sektor apa? Penerbangan. Penerbangan itu sekitar 35%. Wow. 30%. Dan menurut saya cukup mahal itu. Karena terakhir kemarin ada yang dihitung 31 juta, ada yang dihitung 33 juta, tergantung embarkasinya. Sehingga itu menjadi komponen terbesar dari biaya BPIH kita. Tapi kan pemerintah juga sudah berusaha ya dengan menambah maskapai domestik kita. Pada tahun ini ada Garuda Indonesia dan juga Lion Air di sana. Ini sejauh ini evaluasinya bagaimana? Berpengaruh tidak sih untuk menekan harga itu, Gus? Menekan harga belum. Belum bahkan? Belum. Tapi meningkatkan pelayanan sudah terasa. Oke, artinya kemudian sektor atau bagian mana yang kemudian akan diobrak-abrik kalau Anda dan rekan-rekan untuk kemudian bisa menurunkan biaya ini dengan kualitas dan juga pelayanan yang tidak berubah? Jadi gini, selama ini kan tadi riskan juga. Termasuk penerbangan. Penerbangan selama ini kan bukan saya mau charter pesawatmu, berapa harganya gitu, enggak. Dihitung harganya, dihitung perinci, Mbak. Ini untuk fuelnya berapa, untuk biaya handlingnya berapa, itu nanti ada perhitungan rigid sekali, sehingga mungkin disitulah kita nanti bisa mencoba mengotak-atik. Kita juga berusaha teman-teman di Pertamina bisa nggak untuk haji ini fuelnya harganya relatif agak spesial. Harga gitu, khusus. Ya, spesial gitu. Nah, itu kita berupaya semua hal yang mungkin untuk mengurangi biaya akan kita lakukan, Pak. Oke, artinya memang saat ini betul-betul Badan Penyelenggara Haji yang nantinya akan menjadi Kementerian Haji dan Umroh ini berusaha betul agar biayanya bisa ditekan. Tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Itu garis bawahnya ya Gus. Kita masih akan tunggu loh Gus upaya-upaya Anda bisa rekan-rekan agar biaya ini juga bisa turun. Karena ini juga masih dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Para calon jemaah haji akan berangkat pada tahun depan. Kembali lagi Gus, dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ini tentu dari segi wewenang kan juga akan lebih besar begitu ya Gus ya. Banyak yang kemudian mempertanyakan bahkan juga menyayangkan termasuk juga dengan Indonesia Corruption Watch atau ICW yang menggarisbawahi menekankan juga kekhawatirannya jikalau kemudian kementerian baru ini akan berjalan dengan anggaran yang cukup besar, dikhawatirkan akan ada ya dengan anggaran yang lebih besar pasti celah basah untuk penyelewengan juga lebih besar. Dan juga adanya bagi-bagi kursi di dalam Kementerian Haji dan Umroh. Respon Anda seperti apa? Saya kira kita sudah mau belajar dari pengalaman-pengalaman proses haji sebelumnya. Karena tentu kita tidak ingin menjadi keledai yang terperosok ke lubang yang sama. Menarik. Jadi kita akan selalu belajar di mana kelemahan-kelemahan proses selama ini, di mana kekuatan-kekuatan yang harus kita tingkatkan. Insya Allah Mbak, tentu kita berharapkan dukungan dari teman-teman semua pihak, semua stakeholder untuk selalu membantu kami dengan minimal mengingatkan. Jika ada suatu hal yang kurang pas buat kita, tentu akan lebih baik kalau ada yang mengingatkan. Tapi insya Allah kita juga ada mekanisme internal untuk bisa tetap menjaga kita dalam jalur yang kita miliki. Harapan Anda apa sih dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan, Gus? Tentu pelayanan kepada jamaah, itu yang penting. Pelayanan itu bisa pelayanan ansih atau termasuk juga biaya yang lebih menguntungkan buat jamaah. Kalau Anda boleh, kalau penyelenggaraan haji tahun ini kemudian boleh disingkat dalam satu kata, Gus Irfan, apa yang ingin Anda sampaikan? Boleh dua kata enggak? Boleh. Nyaman, aman. Nyaman, aman. Tahun depan. Kalau tahun ini? Oh, tahun ini. satu kata nih. Kalau tahun ini. Janganlah. Tahun ini ya agak susah untuk
menyebutkan, tapi ya ini bahan pelajaran buat kami lah. Pelajaran. Pelajaran. Karena ini berhubungan juga dengan pertanyaan saya selanjutnya, Gus, di segmen berikutnya. Dengan kementerian yang nanti, dengan badan haji yang akan berubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh tahun depan ini, banyak yang kemudian beranggapan begitu ya, akan ada perubahan SDM di dalamnya, akan ada beberapa departemen, mungkin dirjen juga yang kemudian akan berubah di sana. Artinya akan ada sejumlah pihak yang pasti nggak suka sama Anda, Gus. Bagaimana kemudian Anda merespon ini? Tapi dijawabnya nanti. Gus, boleh berpikir dulu ya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Ya, Anda kembali di One on One pemirsa. Ada juga pertanyaan yang kemudian masih muncul di benak publik terkait dengan petugas haji tahun depan. Yang katanya, Gus, akan ada penambahan kuota. Belum lagi seleksinya juga akan diperketat. Betul demikian? Penambahan kuota saya kira belum bisa dipastikan. Tapi seleksi akan diperketat. Yang kedua, persiapan akan lebih serius. Kalau tahun kemarin mereka disiapkan diklat 5 hari, tahun ini insya Allah kita akan siapkan diklat 1 bulan. Apa yang kemudian membuat perubahan diklatnya begitu besar dari 5 hari jadi 1 bulan? Apakah persiapan kemarin tidak begitu maksimal? Kemarin kurang maksimal karena cuma 5 hari. Bahkan 5 hari pun tidak terlalu efektif. Karena seperti kejar tayang sebelum berangkat. Sehingga saya tahu bahwa teman-teman petugas haji kemarin itu punya niat untuk berdedikasi untuk membantu jamaah. Tapi karena persiapannya kurang maksimal, kadang-kadang mereka juga bingung juga mau ngapain gitu. Apa yang harus dilakukan gitu ya kalau dengan kondisi-kondisi tertentu. Makanya kita persiapan 1 bulan. 1 bulan tentu disiplin kita siapkan juga, fisik kita siapkan karena kita tahu di sana itu luar biasa, cuacanya luar biasa, kerjanya luar biasa, dan juga kita berikan tambahan sedikit tentang pengetahuan fikih haji dan juga bahasa Arab standar lah yang untuk. Oh, ada pelatihan bahasa Arab juga? Standar yang standar lah, sekedar untuk tanya kemana, mau kemana itu paling tidak bisa membuat teman-teman di sana nggak kebingungan untuk bisa. 1 bulan ini sistemnya akankah dikarantina mereka atau? Akan kita masukkan di asrama haji. 1 bulan full? 1 bulan. Wow, anggaran tidak sedikit tentunya, Gus. Tidak sedikit, karena itu kita berpikiran bahwa mereka yang sudah lulus dari situ akan masuk database kita. Dan ada kemungkinan tidak hanya sekali menjadi petugas. Mungkin tahun ini berangkat, tahun depan enggak, tahun berikutnya lagi mungkin bisa berangkat. Karena mahal ini, Mbak. Betul. Untuk biaya pelatihan ini mahal karena 1 bulan. Sehingga kalau dipakai cuma sekali sayang. Karena itu kita jadikan mereka sebagai tim petugas haji kita yang mungkin bisa 2 kali atau bahkan mungkin 3 kali. Tapi anggaran ini akan aman? Insya Allah aman. Dengan ada nomenklatur baru sebagai kementerian? Insya Allah aman. Insya Allah aman. Baik. Mengingat akan ada transisi yang akan cukup cepat, mengingatkan aturannya paling tidak kan akan diperundangkan 30 hari jika kemudian kepres itu tak kunjung keluar ya, Gus ya. Tapi ada juga dibarengnya harus lari maraton yang mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun depan. Akan banyak sekali perubahan SDM. Anda bahkan sampaikan akan ada banyak sekali SDM yang juga ditambah di sana. Beberapa juga departemen, divisi juga akan banyak yang berubah karena akan ada nanti salah satu bidang yang betul-betul mengawasi pengawasan pelaksanaan ibadah haji tahun depan. Banyak yang kemudian menyaksikan juga kinerja Anda begitu, Gus. Ada yang nggak suka dengan Anda, pasti tidak sedikit, saya tahu begitu, Gus. Bagaimana, Gus? Ya inilah sama namanya pejabat publik seperti ini. Pasti tidak ada yang 100% suka itu enggak ada. Yang nggak suka 100% juga nggak ada. Pasti ada yang sebagian suka, sebagian nggak suka itu biasa. Tapi yang penting buat kami di Badan Penyelenggara Haji adalah bagaimana kita membuktikan bahwa kinerja kita memang tidak sesuai perkiraan negatif mereka. Kita akan tunjukkan bahwa kita ini memang benar-benar serius dalam rangka memberikan pelayanan untuk jamaah haji. Itu aja. Fokusnya ke sana ya? Betul. Dan
perubahan Kementerian Haji dan Umroh ini akan kapan sih Gus? Kami menantikan loh. Tadi kita ada koordinasi dengan ke Sesnek itu, kemungkinan diharapkan pertengahan September sudah bisa masuk. Pertengahan September? Pertengahan September bisa. Wow. Siap. Artinya dalam waktu dekat ya sudah akan berubah, dan juga perubahan SDM, nomenklatur itu kan tidak gampang. Betul, betul. SDM kita tentu tidak cukup kalau yang sekarang ini. Kita akan menambah untuk di pusat dari kementerian-kementerian lain, karena kita gambaran sementara itu ada 4 direktorat jenderal yang baru itu, yang sehingga tentu akan banyak perlu. Kemudian staf-staf juga membutuhkan banyak. Demikian juga di daerah. Nah itu dia kan, kok kementerian harus ada kanwil tuh di setiap Kanwil provinsi. dan kantor kabupaten atau kota. Nah untuk itu tentu kita tidak ngambil yang baru. Kita mengambil dari Kanwil Kemenak, khususnya bidang haji. Di sana sudah ada bidang haji. Dibagi ya? Kita ambil. Nah, karena mereka juga selama ini sudah mengerjakan itu. Demikian juga di kota kabupaten, ada di Kasih Haji, itu ada juga, kita ambil menjadi bagian dari Kementerian Haji. Kemudian mengenai kantor, nggak ada penambahan biaya lagi, karena hampir semua sudah punya. Di provinsi ada asrama haji yang akan digunakan sebagai kantor wilayah Kementerian Haji. Di kota kabupaten ada kantor PLAUT, Pelayanan Haji Umroh Terpadu. Itu yang akan kita gunakan kantor Kementerian Haji kabupaten maupun kota. Termasuk juga bagaimana kemudian nanti agar pelaksanaan di daerah kan juga bisa semakin maksimal dengan adanya kanwil-kanwil tadi ya. Baiklah Gus Irfan, mungkin Anda bisa gambarkan paling tidak kesimpulan kita selama berbincang 1 jam ini, dan juga meyakinkan para calon jemaah haji yang akan berangkat, begitu ya Gus ya, dengan ada kementerian ini, apa gebrakan-gebrakan yang akan Anda buat, tentunya harapannya lebih baik daripada penyelenggara haji yang ada saat ini? Insya Allah Mbak, seperti saya sampaikan tadi, sebelum Ramadan semuanya sudah siap. Termasuk Mbak Aya ini nanti berangkat tanggal berapa, pakai pesawat apa, nomor kursinya berapa, di Madinah nanti hotelnya apa, kamarnya berapa, nomor berapa. Demikian juga dari Madinah ke Mekah naik bis nomor berapa, kursi berapa. Udah, insya Allah kita upayakan. Jauh-jauh hari. Termasuk visa. Visa pastilah. Karena kan yang tahun ini kan kita tahu betul. Tahun ini permasalahan juga. Demikian juga ada beberapa pertanyaan tentang itu, petugas haji katanya ada non muslim juga. Itu memang selama ini juga sudah ada. Di beberapa daerah yang mayoritas bukan muslim, itu petugas-petugas yang di kantor Kemenak, dan mereka teman-teman dari non muslim. Mereka itu yang membantu jamaah haji kita menyiapkan segalanya, termasuk pembikinan visa segala macam, mereka yang daftar. Di badan penyelenggara haji ini, tim IT-nya juga ada yang non muslim. Tapi penekanan fikihnya bagaimana? Kan mereka tidak perlu bicara tentang fikih. Kan dalam seleksi 1 bulan itu kan ada termasuk fikih juga ya, salah satu. Terutama untuk yang terkait dengan teknis seperti itu, IT. Kemudian sebagian juga ada yang kita tempatkan di embarkasi. Embarkasi itu mereka yang ada di bandara. Mereka itu yang bantu untuk jadi memang petugas haji non muslim ini ditempatkan di posisi-posisi tertentu ya? Ya, tentu. Kita juga pahamlah bahwa Madinah, Makkah itu tidak mungkin yang non muslim masuk. Betul. Tapi kita juga menyadari bahwa kita ini Indonesia, makanya semuanya bolehlah jadi tim dari kita. Tentu aja kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing, kebutuhan kita. Itu juga. Dan tidak melanggar aturan baik itu negara maupun juga agama, begitu ya. Sudah dipastikan di sana. Ya. Termasuk juga pemukiman haji. Nah, pemukiman haji ini salah satu cita-cita Presiden. Mungkin nggak? 3 minggu yang lalu saya dengan Pak Rosan dari Danantara sudah melihat ke Mekah. Ada beberapa alternatif daerah yang sudah dilihat. Ada sekitar 10 atau 11 alternatif. Dan bagi kami, tentu Pak Rosan Danantara ini yang
bicara tentang finance, ekonomis dan lain sebagainya, saya dari haji yang melihat kenyamanan dan keamanan buat jamaah. Itu aja. Targetnya kapan sih? Kita harapkan tahun ini sudah memulai. Tahun ini? Tahun ini memulai. Tapi diharapkan tahun 2028 sudah ada yang bisa ditempati, walaupun belum selesai semua. Karena harapan besar untuk bisa menekan biaya haji itu tadi. Betul. Ya. Dan mungkin juga sesaat lagi kita sudah akan manggilnya Menteri Irfan gitu ya, Menteri Irfan Yusuf. Terima kasih banyak begitu ya. Akankah kemudian nanti nomenklaturnya akan sama? Itu udah wewenang sepenuhnya dari beliau Presiden. Siap ya, tapi ya Gus ya. Insya Allah lah. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Gus Irfan sudah berbagi informasi bersama kami di One on One. Harapan kami, titipkan harapan besar kepada Anda dan juga teman-teman di Badan Penjaga Haji yang nantinya akan berubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Tolong jaga amanah ini, Gus. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya Maria Assegaf, pemirsa. Kita akhiri One on One hari ini. Semoga bisa mencerahkan Anda terkait dengan marwah Kementerian Haji dan Umroh yang tentunya bisa memperbaiki penyelenggaraan dan juga pelayanan bagi para calon jamaah haji tahun depan. Saya Maria Assegaf pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.